Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya kedengaran kan ya? Ya, kedengar Pak. Oke. Ini kan nggak kecil kan? Suaranya bagus kan kedengarannya? Siap ya Pak. Oke, baik. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya, karena kita kuliah hari ini, tapi ya tidak apa-apa lah ya, karena kita pakai Zoom, jadi kita tidak terbatas waktu dan ruang. Nanti ini juga karena kita pakai Zoom juga, dan Zoom ini bisa di-record, jadi lebih enak untuk kita yang tidak bisa ikut, mungkin bisa menonton saja nanti di YouTube. Karena pertemuan ini akan saya record. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang masuk chapter 2 ya, dari bagian kita yang kemarin. Yang awal itu tentang pengenalan teknik elektro, lalu yang kemarin minggu lalu itu chapter pertamanya, pengenalan tentang bahan-bahan listrik, lalu yang kedua, yang sekarang ini adalah chapter kedua, elemen rangkaian listrik. Nah, kita masuk saja langsung. Pertama, elemen rangkaian listrik itu terbagi atas, ini screen saya kelihatan kan ya? Screen saya? Ya Pak, kelihatan Pak. Oke, baik. Nah, jadi kita masuk ke pertama, elemen aktif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi ya. Jadi pada mata kuliah data teknik elektro yang kita bahas itu rangkaian listrik sederhana, kita akan membahas elemen aktif, dan dalam hal ini yang kita bahas adalah sumber tegangan dan arus. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membicarakan semua yang berkaitan dengan elemen atau komponen ideal. Nah, yang dimaksud dengan kondisi ideal di sini adalah bahwa sesuatunya berasal dari sifat karakteristik elemen atau komponen tersebut dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar ya. Jadi untuk elemen listrik seperti sumber tegangan, sumber arus, komponen RLC pada mata kuliah ini diasumsikan semuanya dalam kondisi ideal. Nah, yang maksud kondisi ideal itu adalah kondisi di mana sesuai dengan standar pabriknya ya, standar pabriknya. Jadi tidak ada rugi-rugi, tidak ada kesalahan dan lain-lain. Jadi diasumsikan ke elemen-elemen di sini dia berfungsi 100% gitu. Nah, lalu kita pertama masuk ke sumber tegangan. Jadi sumber tegangan dalam hal ini adalah sumber tegangan ideal atau suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap dan tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut adalah fungsi dari T. Nah, sifat lain dari sumber tegangan adalah mempunyai resistansi yang nol ya. Jadi kalau sumber tegangan yang baik itu dia tidak punya hambatan dalam ya, tidak punya hambatan dalam atau resistansinya nol. Nah, lalu sumber tegangan itu ingat ya, terbagi dua, ada yang bebas nanti dan ada yang tidak bebas. Nah, kita lihat dulu sekarang yang bebas. Jadi sumber tegangan yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Artinya nilai tersebut berasal dari sumber tegangan dia sendiri. Contoh ini ya, biasanya kalau sumber tegangan itu tuh diasumsikan, bukan dilambangkan seperti ini, bukan diasumsikan ya, dilambangkan seperti ini atau seperti ini. Ini khusus untuk tegangan DC ya. Kalian kan sudah tahu kemarin apa beda DC dan AC ya. Kalau DC dia itu kemarin yang kita bahas kemarin, kalau DC itu dia bentuk ininya lurus, jauh di atas malahnya sebentar. Nah, kalau DC itu tuh dia lurus ya, lurus. Jadi setiap waktu nilai arus atau tegangannya itu nilainya selalu sama. Kalau kalau AC dia sinusoidal namanya ini. Sinusoidal itu artinya kalau dilihat dari suatu sumber waktu, dia mempunyai sebuah titik terendah, mempunyai titik tertinggi, mempunyai titik nol dan titik minus. Jadi pada suatu siklus waktu nilainya tidak tetap dan cenderung bolak-balik. Pada saat A dia positif, pada saat B dia
negatif, itu namanya AC. Jadi kalau kalian lihat AC itu sebenarnya makanya kalian bisa mencolok colokan AC itu tuh bebas ya. Mau yang awalnya yang sebelah kanan dicolok di sebelah kanan atau kalian balik colokannya. Jadi mau kiri atau kanan itu bebas. Berbeda dengan kalian baterai ya. Kalau baterai kan ada positif negatif ya. Jadi kalau AC itu positif negatifnya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Nah, ini kalau dilambangkan untuk tegangan AC seperti ini ya. Tegangan DC seperti ini ya. Tapi kalau tegangan AC nanti lambangnya seperti ini, sinusoidal. Tidak ada plus minusnya, hanya sinusoidal saja. Nah, lalu ada yang namanya sumber tegangan tidak bebas. Nah, kalau yang sumber tegangan tidak bebas, dia dilambangkan seperti ini. Dilambangkan seperti diamond atau wajik nih ya. Wajik. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kalian menggambar sumber tegangan yang kalau bulat seperti ini kan jelas ya, ini plusnya, ini minusnya. Kalau kalian menggambar yang seperti ini, terkadang beberapa orang tidak menuliskan plus minus lagi, tapi menuliskan begini saja. Nah, biasanya yang panjang ini, ya kan beda dengan ini ya, dengan kapasitor. Kalau kapasitor ininya sama panjang ya. Kalau dia sumber tegangan, satu panjang, satu agak sedikit lebih pendek. Nah, kalau yang panjang ini itu namanya kutub positif sudah pasti, lalu yang agak pendek ini adalah kutub negatifnya. Nah, kalau dia tidak bebas itu nanti kita lihat bagaimana ininya dalam suatu rangkaian. Tidak bebas itu plusnya di sini, negatifnya di sini. Nah, jadi tidak bebas itu mempunyai sifat khusus yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan lain atau arus lainnya. Nah, lalu setelah kita berbicara tentang sumber tegangan, kita bicara juga tentang sumber arus. Nah, sumber arus ideal itu adalah sumber arus yang menghasilkan arus tetap, tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Lalu sumber arus yang baik juga, sumber arus yang ideal juga, dia tidak mempunyai nilai resistansi dalamnya. Jadi RD-nya adalah tak hingga. Kalau tadi tegangan RD-nya itu 0, hambatan dalamnya itu 0, kalau arus hambatan dalamnya itu adalah tak hingga. Ingat ya perbedaannya. Nah, biasanya sumber arus mempunyai sifat, kalau yang independen, dia harganya tetap juga, tidak tergantung pada hal yang lain. Nah, biasanya disimbolkan begini, bulat begini. Nah, itu artinya arus itu berjalan dari sini ke atas. Kalau misalnya dia diputer, misalnya arahnya begini, panahnya ke arah sini, maka arus itu dari kiri ke kanan. Kalau panahnya ke bawah, berarti arus itu dari atas ke bawah. Kalau panahnya ke sebelah sini, berarti dari kanan ke kiri. Jadi arah panah ini menunjukkan kemana arah jalannya arus. Nah, ini yang namanya sumber arus. Nah, lalu ada yang tadi pasti ada independen, setelah itu pasti ada dependen atau tidak bebas. Pasti ada lawannya ya. Nah, kalau tidak bebas, seperti ini dia lambangnya wajik, yang di dalamnya ada arah arusnya. Jadi ya kalau begini berarti dia dari bawah ke atas, kalau ke sini arahnya nanti dari kiri ke kanan, kalau ke sini arahnya berarti dari atas ke bawah, kalau ke sini berarti arahnya dari kanan ke kiri. Jadi bisa diputar-putar bebas sesuai permintaan soal nantinya. Itu tadi sumber apa? Sumber atau elemen aktif. Jadi dia ada dua ya, saya uraikan lagi, ada elemen aktif dan ada elemen pasif. Kalau elemen aktif dia adalah sumber terbagi dua, arus dan tegangan. Arus itu dia terbagi dua, sumber arus itu terbagi dua, independen dan dependen, atau bebas dan tidak bebas. Sedangkan sumber tegangan dia terbagi dua juga, bebas dan tidak bebas juga. Nah, itu nanti ininya. Nah, sementara sumber ini, elemen pasif itu ada tiga. Elemen pasif ini sifatnya seperti beban ya, beban. Nah, beban itu istilahnya dia yang mengkonsumsi listrik. Kalau yang tadi itu dia yang menyediakan atau menyuplai listrik, sedangkan elemen pasif ini dia yang mengkonsumsi listriknya. Tentu kalau ada supplier, tentu ada yang memakai ya. Nah, jadi elemen pasif ini adalah pemakainya. Nah, elemen pasif ini itu dia ada tiga jenis, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor ini tuh hambatan lah, hambatan yang sering kalian inikan di SMA dulu.
kapasitor pasti kalian juga pernah ini ya, pernah lihat juga lambangnya, tapi nanti kita pelajari juga lambangnya lagi. Lalu ada induktor. Nah, kita masuk ke yang pertama itu resistor ya. Nah, resistor itu di pasaran bentuknya seperti ini nih, seperti ini. Yang kalau kalian sering lihat ada warna-warna ini ya, ada warna-warna ini. Nah, ini namanya resistor. Nah, warna-warna ini biasanya ada aturan khusus untuk menghitung berapa nilai resistansinya. Nah, ini saya rasa di SMA mungkin kalian juga sudah ini ya, sudah mengetahuinya kan. Nah, lalu sering juga disebut sebagai tahanan, hambatan, penghantar atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor tergantung dari hambat jenis bahan resistor itu sendiri. Jadi tergantung dari bahan pembuatnya, panjang dari resistor itu sendiri, dan luas penampang dari resistor itu sendiri. Nah, lalu secara matematis, resistor ini dirumuskan sebagai berikut ya, di mana R sama dengan Rho L per A. Jadi R itu adalah nilai dari resistansinya, di mana Rho itu adalah hambat jenisnya, tergantung resistor ya. Lalu L itu panjang dari resistornya, dan A itu adalah luas penampang resistornya. Kalau satuan dari resistor, saya pikir kalian juga sudah tahu semua ya. Lambangnya itu adalah ohm. Satuannya adalah ohm. Lambangnya itu seperti ini. Ini sering disebut juga sebagai omega. Ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke ini, ke lambangnya ini. Lambang resistor ini seperti ini ya. Lambang resistor ini seperti ini, gerigi-gerigi. Nah, jika resistor dilewati sebuah arus, pada kedua ujung dari resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan ya. Hukum yang didapat dari percobaan ini adalah hukum Ohm. Nah, nanti kita akan juga belajar apa itu hukum Ohm. Sebagai gambaran pertama, hukum Ohm itu yang sering kalian dengar juga dulu, V sama dengan I kali R. VIR yang dulu ya, V sama dengan I kali R. Nah, sebagai ini pada slide pertemuan selanjutnya ya, V sama dengan I kali R ini. Nah, jadi ini lambang dari resistor. Nah, ini dia, hambatan. Ini tegangan resistor. Jadi dari titik ini ke titik ini, itu adalah tegangan resistor. Nah, itu ya, ini jadi resistornya, nilai dari resistornya. Oke. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang resistor, tadi ada yang namanya hambat jenis. Nah, hambat jenis ini tuh ternyata dipengaruhi oleh bahan-bahannya ya. Jadi kebanyakan bahan-bahan itu punya hambat jenis tersendiri. Paling gampang itu hambat jenis yang besar, sangat besar itu contohnya seperti karet gitu segala macam. Karet itu kalau diumpamakan juga bisa disebut sebagai sebuah resistor dengan hambatan yang sangat besar. Jadi untuk persamaannya, persamaan resistornya, tapi ini tadi nanti ini sebagai pengetahuan saja ya, tidak akan terlalu kita inikan. Oke. Nah, bagaimana hubungan antara R, Rho L per A ini, itu kita bisa cek di sini faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar ini. Pertama kan panjang kawat penghantar. Jadi kalau misalnya kalian ini, misalnya nih kalian sedang memasang instalasi listrik ya, punya kabel panjangnya 100 meter, lalu luas penampangnya kecil, misalnya hanya 0,75. Nah, jadi semakin panjang kawat, maka semakin besar pula nilai hambatannya. Jadi semakin panjang kawat 100 meter dan kawat 50 meter, nilai hambatan yang terjadi pada kawat itu lebih besar yang kawat 100 meter. Lalu luas penampang penghantar. Nah, makanya untuk menganulir misalnya kawat yang panjangnya 100 meter itu supaya dia menghantarkan lebih baik, maka luas penampang kawat ini harus diperbesar. Lalu semakin besar penampang penghantar, semakin kecil nilai hambatannya. Jadi kalau misalnya kalian memakai kabel yang panjang-panjang, maka supaya tidak banyak listrik yang terbuang, kalian diharapkan memakai penampang yang besar. Nah, hambat jenis kawat. Nah, hambat jenis kawat ini jenis penghantarnya ya, kan kadang di pasaran banyak jenis penghantar ya. Ada yang apa namanya? Ada yang aluminium, ada yang tembaga, bahkan ada yang besi saja gitu ya. Yang paling baik ya tembaga ya, atau yang warnanya kuning-kuning itu. Nah, jadi kalau gampang menghafalnya itu adalah Rho L per A. Jadi Rho ini adalah hambat jenis, L ini adalah panjang, dan A ini adalah luas penampang. Jadi lawan dari Rho dan L ini adalah
A. Jadi kalau misalnya makin besar, dari sini aja kalian bisa lihat. L-nya makin besar atau panjangnya makin panjang, maka R-nya makin besar. Dengan nilai A yang tetap dulu ya tentunya. Kalau rho-nya makin besar, maka R-nya juga makin besar. Nah, bagaimana memperkecil R? Ya, dengan memperbesar A. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini adalah lawannya ini. Kalau ingin memperbesar nilai L, ya ini yang diperbesar. Kalau ingin memperkecil nilai R, ya ini yang diperbesar. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi ini ibarat jalan inilah. Ibarat jalan tol kalau bisa kita umpamakan ya. Yang mana yang namanya hambat jenis ini bisa kita ibaratkan seperti jalan tol dan jalan perkampungan gitu ya. Kalau jalan tol dia panjang tapi hambat jenisnya sedikit, artinya di situ tuh bebas hambatan ya, tidak ada orang yang tiba-tiba nyebrang, tidak ada motor, tidak ada pasar gitu ya, tidak ada lubang di jalan itu, jalannya mulus gitu. Nah kalau yang hambat jenisnya besar ini ibarat jalan kampung lah, jalannya kecil gitu kan, banyak lubang, banyak orang tiba-tiba nyebrang, banyak motor. Nah, begitulah kira-kira untuk ukuran kalau kita menggambarkan atau menganalogikan dari hambat jenis ini. Jadi sebenarnya kalau tergantung bahan, sebenarnya kalau kita punya beban yang R-nya besar sekali, itu biasanya kurang baik gitu ya konstruksinya. Oke. Kita lanjut. Ini hambatan suatu penghantar ya, analoginya kalau di sini kita analogikan air ya. Adanya perbedaan aliran air dari ketinggian yang sama disebabkan adanya hambatan di salah satu pipanya. Ini kalian lihat nih, ini yang hambat jenisnya kecil. Nah, ibarat kayak saya bilang tadi, kayak jalan tol lah. Walaupun airnya, sumbernya sama dan tingginya sama, tapi jika hambat jenisnya itu berbeda, maka air yang didapatkan juga akan berbeda dengan waktu yang sama. Nah, ini. Walaupun mungkin luas penampangnya sama nih, tapi hambat jenisnya berbeda. Nah, ini juga ibaratnya. Ibaratnya yang hambat jenisnya berbeda ini. Nah, ini ya. Ilustrasi aliran muatan dua penghantar yang berbeda luas penampangnya di atas ya. Ini kalian lihat, kalau luas penampangnya kecil begini, dia akan lambat ya. Tapi kalau luas penampangnya diperbesar, maka gerakannya akan makin cepat. Nah, itu. Lalu kita yang berhubungan dengan resistor juga, ada yang dinamakan konduktor dan isolator. Kita bahas sedikit apa itu konduktor dan apa itu isolator. Jadi konduktor itu adalah zat yang mudah menghantarkan arus listrik. Biasanya konduktor ini itu terbuat dari paling banyak itu metal ya. Nah, metal itu bukan semuanya sama daya hantarnya. Makin ada jenis-jenis metal yang memang konduktivitasnya atau nilai penghantaran arusnya besar, artinya dengan kata lain hambat jenisnya sedikit, atau ada yang konduktor yang ininya itu kecil, daya hantar arusnya itu kecil, walaupun dia bisa menghantarkan arus, tapi daya hantar arusnya itu kecil dengan arti kata hambat jenisnya besar gitu. Contoh dari konduktor adalah besi, tembaga, seng. Dari bagian ini tuh yang paling baik adalah tembaga untuk menghantarkan listrik. Nah, isolator adalah zat yang memang sukar atau benar-benar tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, contoh isolator adalah plastik, karet, dan kayu. Ini kalau misalnya kalian melihat bagian dalam dari sebuah kabel ya, kan ada konduktornya di tengah-tengah yang berbentuk seperti serabut-serabut itu. Lalu ini ada bagian isolatornya yang berbentuk seperti karet-karet itu ya. Karet-karet itu. Oke. Nah, lalu kita berbicara tentang kapasitor. Kalau di pasaran, kapasitor itu bentuknya seperti ini ya. Yang kalau kalian banyak lihat di komponen elektronik gitu. Sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi, mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Jadi kapasitor ini tuh sebenarnya bisa dikatakan sebagai baterai sederhana dia. Dia bisa diberi alir. Jadi kalau baterai itu kan sebelum bisa digunakan dan menyimpan listrik, dia kan disetrum dulu ya, diberi arus listrik dulu.
Nah, setelah itu baru dia menyimpan listrik. Setelah itu listrik yang disimpan itu bisa digunakan untuk beberapa saat oleh berbagai peralatan yang memang mempergunakan listrik kan gitu. Nah, nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas bahan pembuat kapasitor, luas penampang kapasitor, dan jarak antara dua keping penyusun kapasitor tersebut. Ini secara matematis ya. Kapasitor itu rumusnya ini, C sama dengan, atau kapasitas kapasitor sama dengan luas penampang dibagi jarak antara dua keping dikali dengan permitivitas bahan. Nah, itu. Satuan dari kapasitor adalah farad ya, F. Oke. Nah, kapasitor itu dilambangkan seperti ini. Dia mirip tadi dengan apa tadi? Dengan sumber tegangan. Tapi bedanya kalau tadi sumber tegangan dia dua ya. Dua perbedaan panjang, yang atas itu biasanya panjang atau yang bawah itu biasanya pendek gitu. Atau sebaliknya lah. Pokoknya yang panjang itu adalah yang kutub positif, yang pendek itu adalah kutub negatif. Nah, kalau di kapasitor dia sama panjang seperti ini. Nah, itu. Ini penurunan rumus kapasitor ya. Diturunkan sehingga didapatkan kalau kita ingin mencari I, maka C dikali dV per dTc. Ini adalah kapasitas kapasitor dikali perubahan voltase atau tegangan dibagi perubahan waktu. Tapi ini nanti akan kalian pelajari nanti ini sebenarnya. Tapi ini pembagiannya ini untuk pengetahuan saja. Oke. Nah, kapasitor dipasang pada tegangan konstan DC, maka arus sama dengan 0, sehingga kapasitor bertindak sebagai rangkaian terbuka atau open circuit untuk tegangan DC. Jadi ini untuk cerita tentang kapasitor ya. Jadi kalau kapasitor dipasang pada suatu rangkaian, maka kapasitor ini bertindak sebagai rangkaian terbuka atau nanti yang dinamakan dengan open circuit. Lalu ada juga yang dinamakan dengan induktor, induktansi, atau lilitan kumparan yang dilambangkan dengan L. Kalau tadi kapasitor dilambangkan dengan C. Kalau ini dilambangkan dengan L. Nah, ini kalau di pasaran bentuknya seperti ini ya. Kalau kalian lihat di komponen-komponen, kalau kalian melihat yang model-model begini, atau begini, itu sudah dipastikan dia adalah sebuah kapasitor. Jadi kalau kapasitor lambangnya seperti ini, seperti lilitan-lilitan saja. Dia satuannya adalah Henry atau H. Tadi kalau kapasitor satuannya farad atau F, kalau induktor satuannya Henry atau H. Ini ininya ya, kalau mencari tegangan untuk kapasitor L sama dengan DI per DT. Oke. Jadi jika induktor dipasang pada arus konstan DC, maka tegangan sama dengan 0, sehingga induktor bertindak sebagai rangkaian hubung singkat atau short circuit. Nah, lalu kita masuk ke alat ukur listrik atau ampermeter. Jadi kalau yang kita cerita tentang ampermeter, itu namanya untuk mengukur arus ya, ampermeter. Berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik. Biasanya ampermeter itu dipasang seri dalam rangkaian. Dipasangnya secara seri, lambangnya itu ini. Nanti seri paralel nanti kita pelajari bagaimana modelnya. Lalu ada yang dinamakan dengan voltmeter. Berfungsi untuk mengukur besarnya tegangan dalam rangkaian listrik. Nah, dipasangnya dalam paralel dalam rangkaian kalau voltmeter ya. Dilambangkan simbolnya V seperti ini. Kalau yang bisa mengukur semuanya, mungkin kalian pernah lihat ya, satu alat bisa mengukur arus, tegangan, bahkan daya gitu ya, watt. Nah, itu namanya multimeter. Kalau namanya voltmeter saja, itu artinya dia hanya bisa mengukur tegangan saja. Kalau dia disebut ampermeter saja, itu artinya dia hanya bisa mengukur arus saja. Nah, gitu kira-kira ya. Tapi kalau dia disebut multimeter, nah tergantung. Berarti dia kemampuannya bisa banyak. Bisa mengukur arus, tegangan, bahkan daya mungkin ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke ini yang sederhana tentang ini, penghematan energi listrik. Lalu, bagaimana sih tips-tips penghematan energi listrik? Pertama, kita menggunakan peralatan listrik tentu saja ya. Menggunakan peralatan listrik dengan daya kecil. Contoh, kalau kalian ingin pakai lampu, ya gunakanlah
lampu LED, alih-alih kalian menggunakan lampu pijar gitu ya. Lalu mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan gitu ya. Ya kayak lampu dan lain sebagainya itu kalian matikanlah jika tidak kalian gunakan. Lalu mengurangi lamanya pemakaian listrik. Ya sama saja. Jadi misalnya kalian menggunakan kipas angin sepanjang hari, nah kalau misalnya sudah tidak terlalu panas lagi dimatikan. Nah sama saja ya menggunakan alat listrik yang hemat energi. Sekarang sudah banyak ya, yang AC lah hemat energi, macam-macam, TV lah hemat energi gitu kan. Daripada kalian menggunakan TV tabung, gunakanlah TV LED. Nah itu tips-tips teori penghematan listrik. Nah, bagaimana aplikasi listrik dalam kehidupan? Kalau di industri ya jelas ya, listrik sangat dibutuhkan untuk menyalakan mesin produksi di pabrik-pabrik ya. Kalau untuk kesehatan ya contoh ya, listrik digunakan untuk, kalau kalian pernah lihat ini MRI ya, ultrasonografi atau MRI, biasanya mengambil pencitraan atau gambar di dalam tubuh manusia tanpa perlu membedah tubuh orang tersebut gitu. Nah, alat rumah tangga lah yang sering kalian lihat ya. Komputer, jam, kalkulator, kipas angin mungkin, setrika yang menggunakan arus DC dan AC. Kalau kalkulator sama jam dia menggunakan arus DC. Kalau ini menggunakan arus AC, ini menggunakan arus AC gitu ya. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Masih ini ya, masih jelas ya. Oke. Kita lanjut. Nah, hal-hal yang perlu Anda perhatikan ini sebaiknya Anda catat ya. Anda catat nanti setelah saya bagikan ini silahkan Anda catat lagi di buku Anda gitu ya. Ini karena ini akan kita pakai terusnya nanti untuk pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Pertama, tegangan antara dua titik A dan B digambarkan dengan satu anak panah seperti pada gambar di bawah ini ya. Jadi ada anak panah begini, ada namanya titik A, ada namanya titik B. Itu dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Nah, bebas. Kalau dari sini ke sini itu namanya VAB, kalau dari sini ke sini namanya VBA. Nah, kalau arahnya begini, berarti VAB-nya itu minus. Jadi VAB menunjukkan besar potensial relatif titik A terhadap titik B. Nah, tegangan yang dipakai pada kuliah ini adalah tegangan atau drop jatuh di mana akan bernilai positif bila kita berjalan dari tegangan potensial tinggi ke potensial rendah. Contoh ya, kalau kalian disuruh mengukur atau menghitung berapa nilai tegangan dari A ke C, maka apa yang harus kalian lakukan? Pertama, tentu saja kalian lihat dulu titik-titik apa saja yang ada di sini ya. Ada titik A, titik B, dan titik C. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Lalu VAB nih, dari titik A ke titik B. Apa saja yang ada? Dari titik B ke titik C, apa saja yang ada? Tentu saja dari titik A ke titik B itu adalah tegangan di titik A ke titik B, atau yang dinamakan dengan VAB. Yang ada di VAB ini adalah I dan R. R itu bisa dilambangkan seperti peta ini juga ya. Bisa dilambangkan peta seperti ini juga. Ada I dan R. Lalu di titik B ke C ada nilai tegangan yang kalau begini B ke C, berarti kan arahnya begini ya. Arahnya itu dari kiri ke kanan. Sehingga nilai tegangannya ketemu minus dulu, maka dia negatif. Sehingga untuk titik A ke B itu berapa nilai VAB-nya adalah I dikali R. Ingat tadi persamaan hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R tadi ya. Sehingga untuk V di titik AB sama dengan I kali R, dan V di titik BC sama dengan minus V. Minus V. Nah itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian disuruh ngitung dari titik A ke titik C, itu begini. Tapi bagaimana kalau misalnya saya suruh hitung dari titik C ke titik A? Ya, lihat berarti arahnya kan begini. Berarti CB, berarti ini ketemu plus dulu. Berarti VCB ditambah VBA. VCB ke sini berarti plus VBA, karena arah arusnya ke sini, arus positif, berarti sudah pasti nilainya adalah negatif. Berarti kebalikannya. V dikurang IR. Nah, gitu caranya kira-kira.
Nah, gimana kalian menentukan, Pak, kenapa kok ini positif ya, IR ini ya? Kenapa kok positif nih, Pak? Ya, karena arah arusnya dari kiri ke kanan, searah dengan yang ditanyakan soal VAB. Kalau soal menanyakan dari BA, berarti dia adalah negatif. Nah, gitu. Oke, selanjutnya, setiap arus yang melewati komponen pasif, maka terminal dari komponen tersebut pertama kali di arus akan menjadi potensial lebih tinggi dibandingkan potensial terminal lainnya. Lalu yang ini, voltmeter ya, yang tadi, voltmeter selalu dipasang paralel pada komponen yang akan diukur supaya tidak ada arus yang melalui voltmeter. Jadi kalau misalnya kalian mengukur I di sini, R di sini, berapa tegangan di R di sini, maka voltmeter dipasang paralel nih namanya, paralel. Kalau voltmeter dipasang, kalau yang dipasang seri itu adalah ampere meter. Dia seri itu tuh sejajar dia dengan komponen yang akan diukur. Kalau paralel itu dia ini berdampingan. Kalau apa namanya? Kalau sederhananya itu kepala ketemu kepala. Kalau yang paralel ya, kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki. Paralel itu gitu. Kaki ini ketemu kaki. Kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki. Itu yang paralel ya. Bentuk komponennya itu sejajar. Kalau dia seri, itu kepala, kaki, kepala, kaki. Jadi, kaki ketemu kepala. Nah, itu kalau dia seri. Bentuk komponennya adalah sejajar. Nah, itu ya. Lalu yang dinamakan rangkaian short circuit, dia seperti ini gambarnya. Dia terhubung oleh sebuah kawat, di mana VAB kalau dia dikatakan short circuit, itu VAB tegangan antara titik A dan titik B itu 0, R-nya juga 0. Kalau dia open circuit, dia seperti ini, terbuka dia. Ingat ya, kalau nanti ketemu kata-kata short circuit, seperti inilah bentuk rangkaiannya. Kalau nanti ketemu kata-kata open circuit, seperti ini bentuknya. Kalau open circuit, I-nya sama dengan 0 karena tidak ada I yang bisa masuk ke sini. R-nya adalah tak hingga. Kalau dia short circuit, R-nya 0, V-nya adalah 0. Kalau ini ya, ingat ya, kalau dia short circuit, V-nya tegangannya 0, R-nya 0. Kalau dia open circuit, I-nya 0, tapi tegangannya ada. Tegangannya ada nih. R-nya tak hingga. Kalau di sini, I-nya ada. I bisa lewat. I bisa lewat di sini. Arus bisa lewat. Kalau ini arus tidak bisa lewat, sehingga arusnya 0, tapi tegangannya ada. Tapi R-nya adalah tak hingga. Atau sangat besar sekali. Nah, itu. Nah, sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang ini tadi paham? Paham ya? Belum, Pak. Gimana? Paham, Pak. Gimana? Belum? Paham. Paham ya? Oke. Yang ini tadi paham ya? Mana bentuk paralel, mana bentuk seri. Yang paralel itu apa? Yang seri itu apa? Paham ya? Paham, Pak. Oke, mungkin itu dulu. Ini short circuit ya. Yang mana short circuit, yang mana open circuit. Nah, mungkin itu dulu ya. Kita sedikit-sedikit aja. Mudah-mudahan nanti ini kalian masih paham apa yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk tugasnya untuk semua ya, nah, baik yang istilahnya ikut live saat ini atau yang nanti menonton di rumah via YouTube, silahkan kalian buat resume dari kuliah yang sudah kita laksanakan ini. Kalian buat catatan dalam bentuk Word, boleh, PowerPoint, boleh. Bahannya video saya ini, saya tidak akan, seperti yang kemarin, saya tidak akan share ini dulu, sampai kalian selesai membuat membuat tugas resumenya. Nah, silakan dikembangkan dengan apa-apa yang kalian dapatkan, atau kalian coba googling lagi dari internet.
Silahkan misalnya seri itu apa, kalian jabarkan di sana, lalu kalian tambahkan dengan yang saya berikan ini, silahkan, sangat baik sekali. Silahkan kalian kalian kembangkan lagi. Yang namanya resume itu kan begitu ya. Kalau bisa lebih baik lagi dari punya saya ini lebih bagus. Nah, dikumpulkan, kita kuliah hari apa? Hari Kamis ya? Iya, Pak. Hari Kamis ya. Dikumpulkan berarti sudahlah karena ini sekarang kuliah kita hari Minggu. Dikumpulkan hari Minggu. Saya kasih waktu seminggu untuk mengerjakannya. Dikumpulkan juga hari Minggu jam 10 siang seperti saat ini. 10 pagi. Jam 10 pagi seperti saat ini. Jadi tepat seminggu setelah kuliah ini diadakan. Nanti ini saya share di blog saya yang kemarin. Mudah-mudahan masih ingat. Nanti kalau ada minta password, yang seperti kemarin juga passwordnya, silakan nanti penguploadan soal tugas juga di blog saya yang kemarin. Tugas bebas kalian pilih ya, bebas pilih bentuknya seperti apa, mau Word, mau PPT atau PowerPoint atau PDF, bebas. Silahkan kalian pilih salah satunya saja, tidak perlu ketiga-tiganya. Kalau sudah bikin dalam bentuk PPT, ya sudah PPT saja. Kalau sudah bentuk dalam Word, ya sudah Word saja. Kalau bentuk dalam PDF, PDF saja. Tapi saran saya kalau sebaiknya sih dua saja. Dua jenis saja yang kalian pilih. PPT atau PDF. Karena kalau Word itu kadang dibuka di tempat lain, kadang dia ini. Sering hurufnya kalau tidak sesuai Word-nya, nanti sering kacau balau. Jadi bisa PDF atau PPT saja. Tapi bebas, kalau kalian mau bikin dalam Word pun boleh, silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Tentang tugas dan lain sebagainya? Ada? Udah, Pak. Tidak ada ya? Oke, karena memang Zoom terbatas juga ya. Kita sudahi dulu kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Rihi, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.